Pemerintah Kabupaten Nganjuk berkomitmen untuk tetap mendukung kelancaran realisasi proyek strategis nasional Bendungan Semantok. Mega proyek Bendungan Semantok dibangun di atas lahan 700 hektar dan akan memiliki kapasitas tampung sekitar 32 juta meter kubik. Dengan badan bendungan sepanjang 3,4 km dan luas puluhan kilometer persegi, diharapkan mampu mengairi lahan seluas 1.554 hektar serta menghasilkan listrik sebesar 1,01 MW. Dengan mengendarai motor trail, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat bersama Wakil Bupati Nganjuk Marhain Jumadi meninjau langsung proyek pembangunan Bendungan Semantok bersama Forkopimda pada Selasa 9 Juni 2020. Penyelesaian proyek pembangunan Bendungan Semantok yang berlokasi di Desa Tritik dan Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk ini menelan anggaran hingga 1,7 triliun rupiah. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat memastikan tidak ada perubahan terhadap pembangunan Bendungan Semantok, meskipun saat ini sedang terjadi musibah COVID-19. Meski saat ini pemerintah Kabupaten Nganjuk juga fokus menangani pandemi COVID-19, namun dukungan tetap diberikan agar proyek pembangunan Bendungan Semantok dapat rampung sesuai target, yakni pada akhir tahun 2021. Selain meninjau lokasi bendungan, Bupati beserta rombongan juga meninjau dan berdialog dengan warga di dua dusun yang terkena dampak pembangunan, yakni Dusun Gedung Noyo di Desa Tritik dan Dusun Gedung Pingit di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Nganjuk. Kula ngaturaken matur suwun dhateng panjenengan ini yang telah mendukung program pemerintah. Namun demikian, beberapa waktu lalu kula sampun nampi perwakilan warga saking Kedung Noyo, perwakilan warga saking Kedung Pingit, nggih kalih Pak Kades, kalih BPD ya, BPD Kut, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil niki nderek sedaya sampun menyampaikan keluh kesahipun jenengan sedaya. Niki prinsipipun pemerintah Kabupaten Nganjuk, saya bersama seluruh Forkopimda ini mendukung penuh upaya dan mendukung penuh apa yang menjadi harapan warga Kedung Noyo dan Kedung Pingit untuk bisa mendapatkan hasil appraisal sesuai dengan harapan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga terus menyiapkan lahan untuk relokasi ratusan kepala keluarga warga terdampak pembangunan bendungan. Yang pertama ingin tahu perkembangan pembangunan Bendungan Semantok ini jauh mana. Ternyata pembangunan Bendungan Semantok terus berjalan, diharapkan sesuai target 2021 akhir ini harus sudah selesai. Nah ini kan dan jadi pantau pemerintah pusat terus dipantau. Nah selain itu kula nggih tindak mriki niki pengen pinanggih kali panjenengan, mriki kali perwakilan panjenengan niku kula janji pasti saya akan datang ini Kedung Noyo. Pasti nanti saya akan ke Kedung Pingit untuk ketemu warga menyampaikan apa yang telah saya sampaikan pada perwakilan panjenengan. Sampun disampaikan apa dereng niku? Ampun nggih. Dados pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana agar warga yang terdampak ini nanti bisa memiliki rumah, bisa memiliki atau membangun rumah. Dan kula sampun menyampaikan panjenengan nanti kalau sudah tenggene rumah relokasi,
kami fasilitasi untuk bisa bekerja dan berusaha di Bendungan Semantok. Jadi sahabat yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, salah satu warga terdampak pembangunan bendungan menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mendapatkan ganti rugi tanah yang layak. Bapak, kemarin sebelum Bendungan Rawo, semua warga di sini sangat sedih banget. Bukan basa-basi Pak, ini sungguhan. Pokoknya ya sangat sampai nangis-nangis. Karena apa? Merasa gimana ya, mau mengadu siapa pada siapa. Dan katanya tim Brazil itu sudah tidak bisa digugat. Nah, itu yang menjadi tangis kami. Tapi setelah mengadu kepada Bapak kita, yaitu Bapak Bupati, nah itulah ada solusi. Alhamdulillah, semoga Bapak bisa memperjuangkan aspirasi kami, aspirasi warga Kedungnoyo. Lahan yang disiapkan sekitar 32 hektar yang nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, serta listrik. Tujuan pemerintah Kabupaten Nganjuk mengusulkan proyek strategis nasional bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah ingin mengangkat harkat, derajat, martabat, ekonomi warga masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dimanapun daerah itu maju dan berkembang, itu pasti dibutuhkan pengorbanan. Nah, pengorbanan panjenengan ini adalah bagian daripada kesuksesan pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Tetapi perlu saya garis bawahi bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk, saya bersama seluruh jajaran tidak akan tinggal diam. Banyak hal yang tadi disampaikan, appraisal tidak bisa dibatalkan, tetapi appraisal melalui pengadilan negeri bisa dirubah. Intervensi pemerintah Kabupaten Nganjuk nanti di pengadilan negeri. Untuk diketahui, total dana yang dibutuhkan untuk penyiapan lahan relokasi yakni sebesar 38 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, setelah proses refocusing anggaran, kini telah tersedia 7,65 miliar rupiah dan akan terus dimaksimalkan dalam tahun ini. Tujuan saya beserta Forkopimda berkunjung ke Bendungan Semantok ini. Yang pertama, kami ingin melihat progres pembangunan. Ingin memantau progres pembangunan, sejauh mana progres pembangunan yang ada di Bendungan Semantok ini. Kemudian yang kedua, saya bersama Forkopimda ini juga berkunjung ke warga di Kedungnoyo yang terdampak oleh pembangunan bendungan ini, begitu juga dengan Kedung Pingit ini, untuk memberikan support dan juga berdiskusi dengan warga tentang apa yang menjadi keluhan-keluhan warga. Ini merupakan kunjungan kami. Kemudian yang ketiga, kami juga ke sini untuk memastikan melihat mana posisi relokasi yang akan digunakan tempat untuk merelokasi warga Kedungnoyo dan juga Kedung Pingit ini nanti. Jadi itu tujuan kami berkunjung di sini. Terjadinya pandemi COVID-19 sekarang ini sedikit banyak telah memengaruhi kegiatan pembangunan Bendungan Semantok. Namun hal itu tidak memengaruhi intensitas dari pengerjaan proyek yang dilakukan oleh pelaksana. Sesuai dengan penjelasan tadi dari manajemen Semantok, bahwa di Bendungan Semantok ini harus selesai itu Desember 2021. Ini secara teknis harus sudah selesai dan bisa diresmikan oleh Bapak Presiden nanti. Begitu juga tahapan-tahapan, ada dua progres ya. Progres yang pertama di progres 1 itu terrealisasi alhamdulillah 100% dari target 22%, terrealisasi 23%. Kemudian yang tahap 2-nya ini dari target 38%, terrealisasi 30%. Artinya tidak ada masalah
secara teknis pelaksanaan pembangunan di Bendungan Semantok. Diharapkan kedepannya keberadaan Bendungan Semantok dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta menjadi sentra ekonomi baru di Kabupaten Nganjuk. Kami juga koordinasi memang kena refocusing. Maka karena kegiatan besar, ini kita sudah berkomitmen, ini kita harus selesaikan proyek strategis nasional, maka ini harus kita anggarkan. 2021 ya Pak, 2021 Dewan ini mendukung itu. kalau memang memungkinkan PAK nanti ini cicil, kita ya cicil, kita cicil. Yang jelas 2021 harus selesai proses relokasi. Dari Nganjuk, Tim Liputan CTV melaporkan.